Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam acara renungan harian. Kiranya memberkati kita. Dan hari ini kita masuk dalam episode 1 Januari. Saya mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti renungan harian kita. Dan kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita dari 1 Januari sampai 31 Desember, dan kita membaca seluruh isi Alkitab kita ini yang menjadi makanan rohani kita, menjadi renungan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan saungan kita, mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami di tahun yang baru 1 Januari. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan sepanjang tahun ini kami serahkan langkah hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Biar kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Saya bacakan dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada renungan kita pagi hari ini saya menggarisbawahi 3 poin. Yang pertama, kata pada mulanya. Dan juga yang kedua, kata Allah. Dan juga yang ketiga, menciptakan langit dan bumi. Yang pertama, saudara, pada mulanya. Pernyataan ini mengarahkan perhatian kita kepada suatu permulaan yang nyata. Allah adalah yang awal, dan Allah adalah sumber dari segala yang ada. Amin. Umat Israel menghadapi klaim-klaim dari bangsa-bangsa tetangganya yang menganggap bahwa waktu pada masa kini ini adalah sebuah rangkaian pola yang berulang, di mana para dewa menciptakan alam semesta ini dari kaos. Dewa menciptakan alam semesta ini dari sebuah kekacauan atau sebuah kekosongan yang luas. Dan kita juga sering mendengar bahwa banyak teori-teori evolusi, yaitu teori tentang asal mula alam semesta, dan bahkan teori yang mengatakan hingga munculnya manusia purba. Dan di dalam Alkitab kita ini jelas dikatakan, jelas memberitahukan kepada kita bahwa ada satu penyebab dari segala yang ada, yaitu pada mulanya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Penyebab dari segala yang ada itu ialah Allah. Amin. Yang kedua, saudara, kata Allah di sini adalah bentuk jamak, yaitu merujuk kepada Allah Trinitas yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan di sini dari bahasa bara, yaitu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Di dalam Kejadian 1 ini ada 6 hari masa penciptaan, yaitu hari pertama langit dan bumi diciptakan dan juga terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga daratan dipisahkan dengan lautan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari keempat matahari, bulan dan bintang diciptakan. Hari kelima binatang di lautan dan burung di udara diciptakan oleh Allah. Dan hari keenam binatang di bumi, ternak dan binatang melata
manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Ya, ini saya garis bawahi Allah dalam bentuk jamak, yaitu merujuk kepada Allah Trinitas. Amin. Yang ketiga, saudara, ini ada hari-hari disebut hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan. Yang jadi pertanyaannya, apakah hari dalam Kejadian ini merujuk pada hari dalam arti 24 jam? Ada yang mengatakan, saudara, bahwa ini dalam arti 24 jam. Karena di dalam ayat ini ada disebut pagi dan petang. Juga Alkitab juga ada mengatakan 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Dan pada hari yang ke-7 Allah menguduskan hari yang ke-7 itu. Allah berhenti pada hari yang ke-7 dan menguduskannya. Maka dikatakan hari yang dimaksud di dalam Kejadian ini dalam arti 24 jam. Dan ternyata, saudara, kalau kita perhatikan, ada juga yang menafsirkan rentang waktu lebih daripada 24 jam. Atau hari di sini merujuk kepada periode waktu yang tidak terbatas. Di dalam Kejadian 2 ayat yang keempat dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi hari di sini lebih kepada periode, riwayat hari yang pertama, hari yang kedua sampai hari yang ke-6. Bahkan dalam Kejadian 2 yang ke-18 kita melihat di sana bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini menunjukkan durasi yang panjang, hingga akhirnya Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Makanya, saudara, dalam hari-hari yang disebutkan dalam Kejadian ini merujuk kepada 1 periode, 2 periode, 3 periode sampai hari yang ke-6. Ini merujuk kepada waktu yang tidak terbatas. Sehingga memang Alkitab ini tidak mengatakan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-6. Jadi lebih kepada bahwa hari yang dimaksud di sini tidak terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian 1 ini kita melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan alam ini, dunia ini terjadi bukan begitu saja, tetapi ada penyebab dari segala yang ada ini, ialah Allah. Dan Allah punya rencana atas dunia dan juga seluruh isinya. Dan manusia menjadi ciptaan yang paling mulia, yang menguasai, yang dipercayakan Tuhan untuk menjaga bumi ciptaan Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat renungan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah renungan kami Tuhan berkati, dan biarlah menambah pengetahuan kami bahwa Allah menciptakan seluruh isi dunia dan kami manusia yang menjadi ciptaan yang mulia, yang segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.